Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Timu Hayati yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, di hari Senin 20 November 2023, tepatnya pukul 8 sampai dengan 9.10 waktu Indonesia bagian Barat, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melakukan perkuliahan seperti biasanya. Tetapi berbeda halnya dengan mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, saat ini mereka sedang melakukan sebuah penelitian investigasi masing-masing kelompoknya, di mana ada masing-masing kelompok telah dibagi tugasnya dan masing-masingnya sudah saya jelaskan pada pekan lalu. Pemirsa, pelecehan seksual adalah suatu tindakan kejahatan atau bisa merugikan orang lain atau bahkan menimbulkan rasa trauma pada korban. Kasus pelecehan seksual kian marak terjadi. Meski demikian, masih banyak orang yang tidak mengenali cirinya. Akibatnya, sangat sulit untuk mencegah tindakan tersebut, baik yang dialami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Mengetahui jenis-jenis pelecehan seksual kemudian dapat menjadi bentuk perlindungan pada diri sendiri. Pelecehan seksual sungguhnya merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau non-kontak fisik, yaitu yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini sendiri termasuk siulan, main mata, komentar, ataupun ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi, serta keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat atau yang bersifat seksual, sehingga kemudian mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan. Baik pemirsa, pelecehan seksual sendiri bukan semata tentang seks. Inti dari masalah ini adalah penyalahgunaan kekuasaan juga otoritas. Meskipun pelaku mungkin mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa pelakuan pelecehan yang ia lakukan sesungguhnya adalah ketertarikan seksual dan keinginan romantis semata. Namun, kebanyakan pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Selain itu juga ada juga kasus pelecehan perempuan terhadap kepada laki-laki dan juga dengan sesama jenis, baik itu laki-laki maupun sesama perempuan. Menurut kategorinya, pelecehan seksual sendiri yaitu dibagi menjadi 5 jenis, yaitu pelecehan gender, penyataan, serta perilaku seksis yang menghina ataupun merendahkan wanita. Contohnya, diantaranya termasuk komentar yang menghina, gambaran atau tulisan yang kemungkinan merendahkan, yang kemudian merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya. Kedua, perilaku menggoda. Perilaku seksual yang kemudian menyinggung, tidak pantas dan tidak diinginkan. Contohnya, diantaranya termasuk pengulangan ajakan seksual yang tidak diinginkan, mereka memaksa lawan jenis untuk makan malam, minum, ataupun berkencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon yang tak berhenti meski setelah ditolak, serta ajakan sejenisnya. Ketiga, penyuapan seksual, permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencana ini mungkin dilakukan secara terang-terangan atau secara halus. Hal itu juga termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Pemaksaan seksual. Pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman, contohnya seperti pada evaluasi kerja negatif, pencabulan, promosi kerja, hingga ancaman pembunuhan. Jika kamu melakukan penerimaan perlakuan seperti itu, segera laporkan ke orang-orang terdekat atau memberitahukan kepada pihak yang berwajib. Kelima, pelanggaran seksual berat sepertinya diantaranya menyentuh, merasakan atau meraih secara paksa, atau menyerang seksual termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual. Ciri-ciri pelecehan seksual berikut di bawah ini adalah beberapa ciri-ciri pelecehan seksual yang perlu kamu ketahui agar kamu dapat bertindak tegas bila terjadi di sekitarmu. Di antaranya, menyentuh tubuh dengan tujuan seksualitas tanpa izinmu. Bukan hanya menyentuh area sensitif, seseorang mencoba merangkul atau memegang tangan tanpa izin terlebih dahulu, termasuk ke dalam ciri-ciri pelecehan seksual, sehingga melontarkan lelucon mengenai seks, bercanda, memang diperbolehkan, tetapi ada batasannya. Jika sudah mulai membuat lelucon mengenai bentuk tubuh orang lain, maka sudah
termasuk ke dalam pelecehan seksual. Catcalling atau yang biasa dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal dengan mengajak seseorang berkencan hingga berkenalan dan motif lainnya, mengajak hubungan intim secara langsung atau tersirat, apalagi hingga memaksa dengan berbagai cara. Hal ini sudah jelas termasuk ke dalam pelecehan seksual. Seorang menempelkan anggota tubuhnya secara sengaja. Ini sering terjadi saat menaiki kendaraan umum yang sedang penuh. Jika ada seorang yang mencari kesempatan dengan menempelkan tubuhnya kepada orang lain dengan dalih situasi yang sesak, ini termasuk adalah pelecehan seksual. Hingga kamu perlu sigap segera lapor ke petugas sekitar atau meminta pertolongan kepada orang sekitar. Baik pemirsa, kelompok kami sedikitnya telah meneliti berbagai kasus di mana kasus ini sebisa mungkin dijaga privasinya oleh kelompok kami. Kami telah melakukan wawancara kepada korban, akan tetapi kami belum bisa menjelaskan secara detail kasus ini. Nantikan berita selanjutnya. Dan sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Timu Hayati, selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali.